Yakjuj dan Makjuj tercipta dari mimpi basah Nabi Adam. Makhluk yang sangat menyeramkan itu bernama Yakjuj wa Makjuj. Ia gemar membuat kerusakan di belahan bumi manapun yang mereka datangi. Rupa wajahnya ia digambarkan dalam beberapa hadis dan pendapat para ulama menyerupai monster. Jumlah Yakjuj wa Makjuj sangatlah banyak, melebihi jumlah manusia. Dalam satu riwayat atas permintaan suatu kaum, Raja Zulkarnain telah mengurung makhluk tersebut di antara dua bukit dengan logam dan tembaga, sehingga umat manusia terhindar dari bahaya makhluk Yakjuj dan Makjuj. Namun pada akhir zaman menjelang kiamat, diberitakan dari hadis Yakjuj dan Makjuj akan kembali keluar dan bebas dari kurungannya, sehingga ia akan kembali membuat kerusakan di bumi dengan tingkat kerusakan yang belum pernah dilakukan oleh makhluk manapun selama hidup di bumi. Terkait asal-usul makhluk menyeramkan itu, apakah benar ia tercipta dari mimpi basah Nabi Adam? Nonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Sahabat Risalah Nabi, sebagian ulama berpendapat Yakjuj dan Makjuj berasal dari Siti Hawa, namun sebagian ulama lainnya mengatakan dari Nabi Adam. Sesungguhnya, mereka itu dari Adam, bukan Hawa. Hal ini terjadi karena Adam bermimpi basah lalu spermanya bercampur dengan tanah, kemudian Allah menciptakan Yakjuj dan Makjuj dari sperma itu. Ibnu Katsir dalam bukunya berjudul Dahsyatnya Hari Kiamat menjelaskan bahwa keterangan ini tidak ada dalilnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan tingkat kebenarannya. Menurut Ibnu Katsir, adapun Yakjuj dan Makjuj keturunan Nabi Nuh yang berasal dari garis keturunan Yafits, yang merupakan nenek moyang bangsa Turki. Dahulu mereka melakukan tindakan kerusakan di bumi dan menyakiti penduduknya. Kemudian Zulkarnain mengepung dan mengurung mereka di balik dinding penghalang yang didirikan sangat kokoh, sehingga mereka akan tetap berada di sana sampai Allah mengizinkan mereka untuk keluar kepada manusia, sehingga terjadilah sebagaimana yang sudah kami paparkan dalam hadis-hadis terdahulu, ujar Ibnu Katsir. Selanjutnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Yakjuj dan Makjuj adalah berasal dari bangsa manusia. Manusia biasa, seperti anak-anak bangsa Turki lainnya, namun Yakjuj dan Makjuj memiliki mata kecil atau cenderung sipit, dan berhidung kecil, dan rambut mereka coklat muda sesuai bentuk dan warna mereka. Tuturnya, ada yang mengklaim bahwa di antara mereka bertubuh tinggi laksana pohon kurma yang menjulang. Ada juga yang pendek seperti sesuatu yang hina. Bahkan, di antara mereka ada yang memiliki dua telinga yang menutupi salah satunya dan merendahkan lainnya. Mereka memberatkan diri dengan sesuatu yang tidak memiliki ilmunya dan mengatakan apa yang tidak ada dalilnya, kata Ibnu Katsir. Di dalam hadis disebutkan, sesungguhnya, salah seorang dari mereka tidak akan mati sampai melihat 1000 orang dari keturunannya. Artinya makhluk Yakjuj dan Makjuj memiliki umur yang begitu panjang. Makhluk tersebut sangatlah kuat hingga sulit sekali untuk mati, apalagi dikalahkan. Sampai-sampai Raja Zulkarnain yang memiliki julukan kerajaan terkuat pada masa itu tidak sanggup menghabisi makhluk Yakjuj dan Makjuj. Hanya Allah yang maha tahu kesahihannya. At-Tabrani berkata, Abdullah bin Muhammad bin Abbas al-Asfahani menuturkan kepada kami dari Abu Mas'ud Ahmad bin Furat, dari Abu Dawud At-Tahyalisi, dari Al-Mughirah bin Muslim dari Abu Ishaq, dari Wahab bin Jabir dari Abdullah bin Amru dari hadis yang diriwayatkan At-Tabrani dari Abdullah bin Amru disebutkan Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya Yakjuj dan Makjuj itu keturunan Adam. Andaikan mereka dilepaskan, niscaya mereka akan merusak kehidupan manusia. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mati, kecuali setelah meninggalkan 1000 atau lebih keturunannya. Sesungguhnya, di belakang mereka ada 3 umat, Tawil, Taris, dan Mansik. Hadis ini gharib. Artinya, hadis yang diriwayatkan hanya seorang perawi dalam periwayatannya. Dengan kata lain, hadis ini juga diragukan keasliannya dikarenakan referensinya kurang lengkap. Mungkin saja ini perkataan Abdullah bin Amru. Wallahu a'lam, tutur Ibnu Katsir.
Ibnu Jarir berkata, Muhammad bin Mutsanna menuturkan kepada kami dari Muhammad bin Ja'far, dari Syukbah dari Abdullah bin Abi Yazid, ia berkata, Ibnu Abbas melihat anak-anak sedang bermain dengan meloncat satu dengan lainnya. Ia berkata, demikianlah Ya'juj dan Ma'juj keluar. Dalam riwayat yang lain, disebutkan kuatnya makhluk Ya'juj dan Ma'juj hingga Nabi Isa saja tidak sanggup membunuhnya. Padahal sebelum peristiwa keluarnya Ya'juj dan Ma'juj lebih dulu keluar Dajjal. Setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa selang beberapa tahun, keluarlah makhluk yang paling menyeramkan ini. Ibnu Katsir dalam bukunya berjudul Dahsyatnya Hari Kiamat memaparkan sejumlah hadis yang menerangkan tentang penjelasan Isa bin Maryam terkait turunnya Ya'juj dan Ma'juj menjelang hari kiamat. Dalam hadis An-Nuwas bin Sam'an setelah menyebutkan perihal terbunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa di pintu Lut sebelah timur, Rasulullah bersabda, saat kaum muslimin dalam kondisi demikian, Allah mewahyukan kepada Isa bin Maryam, sesungguhnya aku telah mengeluarkan segolongan hamba-Ku yang tidak mungkin engkau bisa memeranginya. Karena itu, bawalah hamba-hamba-Ku berlindung di Bukit Hur. Selanjutnya, Allah mengirim Ya'juj dan Ma'juj dan mereka sebagaimana firman Allah, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 96. Selanjutnya, Isa dan para sahabatnya mengadu kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia pun mengirimkan ulat di leher mereka sehingga Ya'juj dan Ma'juj pun tewas secara bersamaan. Isa bin Maryam dan para sahabatnya turun dan tidak menemukan satu rumah pun di bumi, kecuali sudah dipenuhi bau busuk Ya'juj dan Ma'juj. Lapun bersama para sahabatnya mengadu kepada Allah sehingga dia mengirimkan burung yang bentuk lehernya laksana leher unta yang akan membawa bangkai mereka dan mencampakkannya di tempat yang dikehendaki Allah. Ka'ab al-Ahbar berkata tempat itu berlokasi di tempat bernama Al-Mahil, yaitu tempat terbitnya matahari. Setelah itu Allah menurunkan hujan yang menimpa rumah dari tanah liat dan bulu selama 40 hari. Air tersebut mencuci bumi dan meninggalkannya dalam kondisi seperti danau. Selanjutnya dikatakan kepada bumi, tumbuhkan buahmu dan kembalikan keberkahanmu. Saat itulah sekelompok orang makan delima dan bernaung di bawah kulitnya. Al-Hadis Ibnu Katsir menjelaskan hadis ini sampai pada ucapan saat mereka dalam kondisi seperti itu, Allah mengirimkan angin segar di bawah ketiak mereka lalu mencabut ruh setiap muslim. Dan tinggallah yang tersisa manusia-manusia jahat yang melakukan hubungan badan seperti keledai, dan kelompok merekalah yang akan merasakan dahsyatnya kiamat. Dalam hadis Mudbir bin Ubadah dari Ibnu Mas'ud mengenai pertemuan para nabi pada malam Isra, yakni Nabi Muhammad, Ibrahim, Isa, dan Musa, dan perbincangan mereka mengenai kiamat, kemudian mereka mengembalikan masalah itu kepada Isa. Ia berkata, adapun terjadinya kiamat tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, kecuali Allah, sementara pesan Tuhanku kepadaku bahwa Dajjal muncul dengan membawa 2 tongkat. Jika ia melihatku, ia meleleh seperti lelehan timah. Isa meneruskan, Allah membinasakan Dajjal saat melihatku sehingga batu dan pohon berkata, wahai orang muslim, di bawahku ada orang kafir. Kemarilah dan bunuhlah ia. Isa meneruskan, selanjutnya Allah membinasakan mereka lalu orang-orang kembali ke tanah airnya. Isa meneruskan, saat itulah Ya'juj dan Ma'juj keluar dari segala arah dengan cepat lalu menjelajahi negeri mereka dan memporak-porandakan segala sesuatu yang dilewatinya tanpa terkecuali serta meminum setiap air yang dilintasinya hingga danau-danau pada saat itu airnya menjadi kering. Isa meneruskan, selanjutnya orang-orang kembali mengeluhkan tentang kemunculan mereka. Aku pun mendoakan keburukan kepada Ya'juj dan Ma'juj sehingga Allah membinasakan dan mematikan mereka. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita terkait kejadian-kejadian menjelang kiamat, salah satunya dengan kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Peristiwa kiamat sangatlah dahsyat. Kengerian yang terjadi saat kiamat belum pernah terfikirkan manusia. Gambaran sekilas peristiwa pada hari kiamat diibaratkan seluruh gunung-gunung akan terhempas ibarat kapas yang berterbangan. Masalah kiamat hanya akan menjadi rahasia Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang tahu kapan kejadian itu berlangsung. Termasuk Nabi sendiri tidak tahu kapan kiamat itu akan terjadi.